mengenai apa namanya nih, tujuan dari penelitian tersebut untuk apa, tentu ya untuk bisa mengetahui menemukan pengetahuan. Lalu kemudian adalah mengembangkan pengetahuan. Apa yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya, dari generasi ke generasi, maka tentu ini terus dilakukan pengembangan. Jadi riset-riset yang terus dilakukan itu tujuannya adalah untuk menghibahkan. Nah, lalu yang ketiga adalah menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita sudah mungkin kita dapatkan informasi, nah, maka biasanya kita melakukan validasi. Nah, sama juga sebenarnya terkait dengan kebenaran dan pengetahuan. Nah, kita pahami bahwa kebenaran itu ya tentu bersumber dari proses dari metode ilmiah yang dilakukan tadi. Apa yang sudah kita katakan dan kita bisa buktikan kebenarannya melalui penelitian-penelitian yang ada. Next. Nah, ada beberapa peran penelitian dalam kehidupan dan saya kira ini apa namanya ini sangat-sangat banyak dalam kehidupan kita. Bahwa penelitian ini memiliki peran yang cukup besar bagi kemajuan hidup manusia. Jadi membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena, mempermudah dalam mencapai yang diharapkan. Jadi seringkali kita itu melakukan suatu kegiatan-kegiatan dilakukan ya. Nah, kita mengharapkan apa namanya ini bisa mempermudah terkait pencapaian tujuan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dari hasil penelitian itu kemudian didapati adanya informasi-informasi yang krusial yang mungkin apa namanya bisa menjadi nah bisa menjadi rekomendasi. Jadi dari hasil penelitian-penelitian yang kita lakukan itu tentu harapannya bisa memberikan masukan terutama bagi orang-orang dalam pengambilan keputusan, bagi perencanaan. Nah, itu harapannya dari kegiatan penelitian yang kita lakukan. Nah, begitu juga tentu saya kira ada banyak sekali problem-problem yang kita temui dalam kehidupan kita. Maka tentu dari hasil riset itu yang kemudian bisa memberikan informasi dan bisa menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan. Kemudian pengambilan keputusan sebagai media pengembangan pengetahuan, pengambilan kesimpulan, membantu persoalan hidup sehari dan bagaimana proses pembangunan itu bisa semakin meningkat dalam apa namanya ini pembangunan manusia ke depannya. Nah, itu semua dari kegiatan-kegiatan penelitian. Jadi kalau kita lihat bahwa peran penelitian itu cukup krusial dalam kehidupan manusia. Next. Nah, di penelitian kuantitatif ya, kita fokus di penelitian kuantitatif, sebagaimana ini menjadi dasar dan menjadi perbedaan dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data numerik dan dianalisis menggunakan metode berbasis matematis. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar perbedaan dengan penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif kan tidak diolah berbasis matematis. Selanjutnya proses penelitian kuantitatif. Nah, proses penelitian kuantitatif ini sebenarnya ini juga yang menjadi sistematika ya. Jadi proses yang dilalui mulai dari perumusan masalah, identifikasi problem yang ada, dan kemudian kita melakukan kajian terhadap teori-teori yang ada maupun pustaka-pustaka yang ada, lalu lahir berbagai asumsi-asumsi, dugaan-dugaan terkait kondisi masalah yang sedang dihadapi. Nah, termasuk penyusunan rancangan penelitian. Nah, proses rancangan penelitian kita membuat mulai dari pembuatan instrumennya, kemudian desain dan jenis penelitian digunakan, dan berbagai bagian dari metode penelitian. Lalu kalau semua itu kemudian kita sudah bisa,
pahami, maka tentu kita bisa melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data inilah yang kemudian menjadi eh, kunci, ya, menjadi kunci untuk eh, hasil-hasil penelitian yang ada. Jadi pengumpulan data yang dilakukan melakukan pengolahan dan analisis, kita bisa memberikan temuan-temuan dan laporan-laporan berkaitan dengan problem yang sedang diteliti. Next. Nah, eh, sistematika ini eh, sistematika universal. Jadi ini sebenarnya memberikan uraian saja bahwa ini yang akan saudara-saudari juga gunakan nanti. Jadi menyesuaikan dengan panduan yang ada di kampus kita untuk sistematika umum proposal. Jadi mulai dari judul penelitian, kemudian masuk di bagian bab satu sampai kemudian manfaat, lalu di bagian bab 2 ada landasan teori dan kerangka teori. Terus next. Nah, selanjutnya di bagian bab 3, di bagian bab 3 itu ada kerangka konsep dan hipotesis. Lalu kemudian masuk di bab keempat, yaitu metode penelitian, desain penelitian, lokasi populasi, variabel populasi. Nah, kalau kita lihat ya, definisi operasional, instrumen penelitiannya, dan bagaimana kerjanya. Nah, ini semua bahasan-bahasan dalam proposal penelitian, saudara. Next. Nah, terakhir, nah ini bagian akhir di skripsi. Jadi ini enggak ada ya kalau di proposal. Kalau proposal cuma sampai di bagian bab 4. Untuk bab 6-nya eh, itu untuk kasih penelitian, bab 6 pembahasan dan kesimpulan untuk penutup. Nah, saya kira untuk ini materi kita hari ini sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi untuk mata kuliah ini nanti outputnya itu ini saya sih belum sempat ini dengan Bu Ratna ya. Tapi nanti itu ya kalau di khusus di saya itu nanti kita dalam bentuk proposal. Jadi nanti saudara-saudari ini akan membuat proposal penelitiannya. Nah, materi pertemuan berikutnya itu kan sudah mulai masuk di bahasan terkait masalah, latar belakang, dan selanjutnya. Nah, jadi saya berharap setiap selesai pertemuan itu saudara-saudari bisa mengerjakan untuk proposal penelitiannya. Jadi mulai dari setiap pertemuan itu nanti akan ada bahasan. Jadi mungkin sekarang pasca pertemuan hari ini, silakan saudara-saudari bisa mengidentifikasi eh, problem yang ada, lalu kemudian menetapkan topik penelitiannya, lalu sudah bisa kalau perlu juga ya bisa sudah bisa menyusun tujuan penelitiannya. Tapi tetap ini bahasanya masih ada di pertemuan berikutnya. Buat persiapan aja ya, biar progres kalian setiap pekannya itu terencana. Jadi materi saya itu nanti sampai di daftar pustaka. Daftar pustaka, jadi semua dari kesimpulan saran sampai daftar pustaka materi yang dikuantitatif. Ya, jadi setelah UTS nanti lain lagi bahasannya terkait kualitatif.
Nah, jadi silakan ya, mulai dari hari ini sudah bisa mempersiapkan untuk proposal penelitiannya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira untuk materi kita hari ini sampai di sini. Kalaupun mungkin masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Saya pesankan lagi tadi bahwa tolong dipersiapkan untuk proposal penelitian. Baik, saya kira teman-teman ucapan ini subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, izin.